Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami takzimi, segenap jajaran pimpinan dan pengurus, juga pembina maupun penasehat Yayasan Utsman bin Affan yang kami hormati, seluruh hadirin dan hadirat, semua peserta kajian Muharram pada kesempatan pagi hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di setiap awal tahun Hijriyah di bulan Muharram tentu menjadi menarik membicarakan bagaimana kalender Islam dimulai, sekaligus bagaimana spirit hijrah, spirit perubahan menjadi pribadi yang lebih baik senantiasa menjadi jiwa di dalamnya. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hendak menetapkan tahun pertama dari almanak Islam yang dipakai di wilayah Islam di masa kekhalifahan beliau radhiyallahu anhu. Maka beliau bermusyawarah dengan para ahli syura'nya, para ahli Badr, para as-sabiqun al-awwalun. Beliau menanyakan dengan apa sebaiknya diacu tahun pertama dalam kalender Islam yang akan diberlakukan. Maka ada yang mengusulkan agar menggunakan tahun kelahiran Nabi SAW sebagai acuan tersebut. Beliau, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berkeberatan dengan mengatakan dengan begitu kita akan memiripkan diri kita dengan orang-orang Nasrani yang menggunakan kelahiran Isa alaihissalam sebagai acuan tahun mereka. Kemudian ada yang menyampaikan kepada beliau untuk menggunakan acuan dari wafatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, sesungguhnya tidak ada hari yang lebih gelap dan lebih murung di Madinah daripada hari ketika Rasulullah SAW wafat. Maka kalau kita menggunakan acuan tahun kok dari wafatnya Rasulullah SAW, itu akan membuat kita tidak bersemangat, membuat kita merasa lemah, membuat kita merasa sedih yang tidak ada habisnya. Kemudian ada yang mengusulkan bagaimana jika menggunakan turunnya wahyu pertama sebagai acuan. Kata beliau, bahkan sesudah turunnya wahyu pertama, kehidupan kita di Makkah dalam penindasan, dalam satu ketertekanan, tidak bisa melaksanakan syiar-syiar Allah dengan bebas. Lalu ada yang mengusulkan bagaimana dengan hijrah Rasulullah SAW, dan beliau memandangnya baik karena hijrahnya Rasulullah SAW memulai sebuah peradaban baru di Madinah, menandai satu pergantian dari masa di mana kaum muslimin tertindas di bumi Makkah menjadi orang-orang yang berdaulat dan menegakkan syariat Allah, syiar-syiarnya dengan merdeka di kota Madinatul Munawwarah. Inilah mengapa kemudian tahun ini diacu kepada hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita juga memahami, meskipun dalam awal tahun Hijriyah kita membicarakan spirit hijrah, akan tetapi pada faktanya hijrah Rasulullah SAW
tidak dilangsungkan perjalanannya itu di bulan Muharram, akan tetapi menurut riwayat yang masyhur adalah di bulan Rabiul Awal. Jadi memang tahun yang diacu ini semata-mata adalah tahun di mana Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, yang menandai sebuah perubahan, yang menandai sebuah era yang baru, di mana kaum muslimin mulai membangun peradabannya secara berdaulat di Madinatul Munawwarah. Adapun kalau kita melihat kepada sosok pribadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang telah menetapkan kalender Islam, kita tahu spirit perubahan bersama Al-Quran itu sesungguhnya ada pada diri beliau radhiyallahu anhu. Kita mengingat bagaimana Sayyidina Umar, seorang yang pada mulanya memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Tentu dengan kepolosan dan keluguan beliau, karena Sayyidina Umar hanya melihat dampak dari dakwah Rasulullah SAW, bukan hakikatnya. Dampak yang dilihat Sayyidina Umar pada masyarakat Makkah pada saat itu adalah perpecahan. Bagaimana dengan Rasulullah memulai dakwah, membuat seorang anak bisa bertengkar dengan ayahnya, putus hubungan dengan keluarganya. Seorang suami bisa bercerai dari istrinya. Seorang saudara bisa renggang hubungan dengan saudara yang lain. Kerabat bisa terputus silaturahimnya karena salah satu pihak mengikuti dakwah Rasulullah SAW, memasuki agama Islam dan meninggalkan agama-agama berhala yang dianut secara umum oleh penduduk Makkah pada saat itu. Jadi Sayyidina Umar melihat dakwahnya Rasulullah SAW ini sebagai penyebab perpecahan, penyebab disharmoni, penyebab keadaan yang kemudian penuh dengan ketegangan, yang menghilangkan ketentraman dan kedamaian yang selama ini menurut beliau ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab memusuhi dakwah Rasulullah SAW, bahkan beliau terlibat di dalam menyiksa sebagian di antara kaum muslimin yang berasal dari kalangan yang lemah supaya mereka kembali kepada agama berhala, supaya mereka kembali kepada ajaran lama. Tentu kita tidak banyak mendapati riwayat-riwayat tentang bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab terlibat dalam penyiksaan, intimidasi, ancaman-ancaman, dan permusuhan terhadap dakwah, sebab ini adalah di antara adab para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, mereka tidak lagi mengungkit-ungkit apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab di masa lalu. Tapi kita bisa menyimak pengakuan beliau sendiri, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab mengakui yang pertama kekonyolan-kekonyolan yang dia lakukan di masa jahiliyah. Dia menjadi seorang yang ketika menyembah berhala, kalau nemu batu di dalam perjalanan, maka batu itu yang disembah dan disujuti. Kalau tidak nemu batu, maka kerikil-kerikil ditata sedemikian rupa. Kalau tidak nemu kerikil, ada hanya pasir, maka pasir pun digunduk-gunduk lalu diperahkan susu kambing atau susu unta di atasnya supaya lengket satu sama lain pasir itu lalu dibentuk menjadi berhala untuk diibadahi. Kadang pula kata beliau, saya membawa adonan tepung yang saya bentuk seperti berhala sesembahan saya. Saya bawa ke perjalanan, tetapi kalau bekal lain habis, ya tidak ada pilihan lain. Dengan rasa bersalah yang sangat besar, saya mulai memakan bagian dari yang saya sembah itu. Mulai dari kakinya, dari tangannya, dari badannya, dari kepalanya yang terakhir. Itu yang dituturkan Sayyidina Umar bin Khattab tentang masa lalunya. Adapun riwayat tentang perbuatan mengubur anak perempuan hidup-hidup, kita mendapati sanadnya tidak sahih dan kemudian tidak bisa dijadikan sandaran sebagai riwayat tentang masa lalu Sayyidina Umar bin Khattab. Karena putri pertama beliau adalah Sayyidah Hafsah, yang Sayyidah Hafsah ini nantinya akan menjadi salah satu di antara ummahatul mukminin, istri Rasulullah SAW. Setelah sebelumnya suaminya seorang syahid di perang Badar, Hunais bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Jadi kekonyolan-kekonyolan itu diakui oleh Sayyidina Umar. Demikian pula apa yang beliau lakukan di hari ketika beliau masuk Islam.
Jadi sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, ya, dikisahkan bagaimana beliau semakin marah ya kepada keadaan kaum muslimin yang bukan hanya terpecah belah, tapi bahkan ada yang terpaksa harus keluar dari kota Makkah berhijrah ke Habasyah, nun jauh di Afrika. Di antara yang berhijrah itu terdapat Abu Salamah dan Ummu Salamah, pasangan suami istri dari Bani Mahzum, di mana Bani Mahzum adalah kabilahnya paman-paman Sayyidina Umar bin Khattab dari pihak ibu. Maka kemudian ketika Ummu Salamah hendak berhijrah itu, dia sempat bertemu dengan Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar bertanya, hendak kemana wahai Ummu Salamah? Kata Ummu Salamah, ya, kalian yang telah membuat kami terpaksa pergi dari kota Makkah ini, hanya karena kami beriman bahwa tidak ada sesembahan selain Allah. Hanya karena kami beriman bahwa Rabb itu satu, tidak dipersekutukan. Lalu kalian menyiksa dan menyakiti kami sehingga kami terpaksa pergi ke satu negeri yang rajanya tidak akan dizalimi siapapun yang ada di sisinya, yaitu negeri Habasyah. Maka Sayyidina Umar ketika itu spontan mengucapkan kata-kata fi amanillah, semoga dalam perlindungan Allah. Nah, ketika mereka ngobrol, Abu Salamah sedang ada urusan lain. Maka ketika Abu Salamah kembali, Ummu Salamah menceritakan obrolannya dengan Umar, dan bahwa Umar mengatakan fi amanillah, di dalam perlindungan Allah. Kata Ummu Salamah, atau jangan-jangan Umar sudah mau masuk Islam. Ya, kita bisa bayangkan apa yang dilakukan Umar di masa jahiliyah kepada kaum muslimin dari kata-kata Abu Salamah. Kata Abu Salamah, demi Allah, tidak mungkin Umar masuk Islam sampai unta milik ayahnya, yakni Al-Khattab, itu masuk Islam terlebih dahulu. Tidak mungkin Umar itu bersyahadat sebelum unta milik bapaknya bersyahadat terlebih dahulu. Itu menunjukkan betapa sangat mustahilnya bagi para sahabat kita itu memandang profil seorang Sayyidina Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Tapi hidayah Allah tidak ada yang bisa mengelak darinya. Kalau Allah sudah menghendaki memberikan hidayah, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Pada suatu hari, kegeraman yang luar biasa pada diri Sayyidina Umar menjadikannya mengambil satu kesimpulan penting. Sumber segala masalah di kota Makkah adalah Muhammad. Artinya, kalau saja Muhammad tidak berdakwah, kalau saja Muhammad tidak menyerukan untuk menyembah hanya satu Tuhan saja, maka sebenarnya tidak ada masalah di kota Makkah. Maka sumber masalah itu harus dilenyapkan, harus dihilangkan. Hari itu Umar bertekad bulat untuk membunuh Rasulullah SAW. Pada hari itu dia telah mengasah pedangnya setajam mungkin, lalu dia bersiap untuk berangkat, di mana dia sudah tahu di mana Muhammad SAW berada, yakni di Darul Arqam, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, sedang mengajari para sahabatnya. Maka Sayyidina Umar berangkat dan dia sudah bertekad, aku rela mati asalkan kota Makkah kembali tenang. Aku rela terbunuh, dikisos. Jadi kalau Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak terima Muhammad aku bunuh, maka biar mereka membunuh aku. Tapi yang terpenting Muhammad lenyap dari bumi Mekah yang akan selesai urusan persoalan-persoalan di kota Mekah. Jadi ini dari sisi apa yang dipandang oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam memusuhi Rasulullah, betul-betul karena cintanya kepada kota Mekah. Betul-betul karena kepeduliannya kepada penduduk Mekah. Dia tidak ingin kota Mekah itu terpecah. Ini akan menjadi motivasi memusuhi dakwah yang berbeda, misalnya dengan Abu Jahal. Sama-sama bersepupu di antara mereka, dan dua orang ini ada dalam doa Rasulullah SAW, ya Allah, perkuatlah Islam ini dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ini yang membedakan antara Sayyidina Umar dengan Abu Jahal. Amr bin Hisham adalah ketika dia memusuhi dakwah, motivasinya Abu Jahal itu lebih pada ta'assub, lebih pada fanatisme tertentu. Seperti yang diceritakan Abu Sufyan bin Harb dan Al-Ahnas bin Syariq, di mana ternyata mereka bertiga ya tanpa saling tahu satu sama lain itu suatu malam ya mendengarkan Rasulullah SAW yang sedang membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Jadi sembunyi di sudut-sudut rumah Rasulullah SAW. Ini di sini Abu Sufyan, di sini Abu Jahal, di sini Al-Ahnas bin Syariq. Tiga-tiganya nyimak apa yang dibaca Nabi SAW. Sampai fajar menyingsing. Lalu masing-masing bangkit dari tempatnya sembunyi, lalu saling memergoki. Loh, kamu kok di sini? Loh, kamu kok di sini? Loh, kamu kok di sini? Gitu ya. Akhirnya kemudian mereka mengatakan,
Oh, ini jangan sampai ketahuan orang-orang bodoh di antara kita nih. Kalau mereka tahu, ya ternyata pemuka-pemukanya mendengarkan menyimak Muhammad, mereka bisa ikut ajarannya Muhammad semua. Udah, bubar, bubar, bubar. Hari kedua datang lagi. Di antara mereka ini, tiga-tiganya menempati tempat yang kemarin. Menyimak lagi apa bacaan Rasulullah SAW. Menyimak lagi Al-Quranul Karim yang turun kepada beliau SAW. Bubar lagi sudah itu. Ramai. Kemudian saling tunjuk. Awas ya kalau besok masih di sini lagi. Ya, awas kamu, awas kamu. Nah, hari ketiga mereka masih begitu juga ternyata. Sampai 3 hari berturut-turut mereka menyimak bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Sampai kemudian mereka bersumpah setia satu sama lain. Jangan ada lagi yang menyimak Muhammad. Setelah di rumah selama 3 hari, Al-Ahnas bin Syarik yang paling gelisah. Lah iya, yang kita dengerin dari Muhammad itu apa sih yang salah? Yang kita dengerin dari Muhammad itu apa sih yang jelek? Semua yang dibaca Muhammad itu benar. Semua yang dikatakan Muhammad itu sahih. Semua yang dikatakan Muhammad itu baik. Tidak ada yang buruk. Kenapa kita memusuhi selama ini? Gelisahnya tidak tertahankan, hari ketiga Al-Ahnas bin Syarik menemui Abu Sufyan. Abu Sufyan, menurutmu di mana salahnya Muhammad sih? Kenapa kita yang musuhin? Kata Abu Sufyan, aku juga nggak ngerti. Aku juga nggak ngerti. Ya sudah, kita temui Abu Jahal. Lalu mereka pun menemui Abu Jahal. Ketika menemui Abu Jahal, kemudian ya ditanya, kita ini musuh Muhammad, apa sih alasannya? Orang kemarin kita dengerin 3 hari penuh ya, 3 malam berturut-turut. Dari semua yang diucapkan Muhammad, ya di Al-Quranul Karim, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang jelek. Abu Jahal kemudian mengatakan, aku tahu, tidak ada yang salah pada Muhammad. Tidak ada yang jelek pada ucapannya, aku tahu. Tapi dulu, Bani Hashim dan Bani Muthalib memberi minum orang-orang yang berhaji ke Mekah. Dan memberi mereka jamuan makan. Lalu kita bisa menyelenggarakan jamuan makan yang lebih besar. Memberi minum orang yang lebih banyak. Lalu Bani Hashim memberi perbekalan dan penginapan kepada orang-orang yang datang ke kota Mekah. Lalu kita bisa memberikan perbekalan yang lebih banyak. Menyediakan penyiapan yang lebih besar. Kita selalu bisa mengalahkan Bani Hashim dan Bani Muthalib dalam soal kebaikan-kebaikan yang mereka tebarkan. Lah kok sekarang ada di antara mereka, ada yang mengaku sebagai nabi. Kalau ada yang mengaku sebagai nabi, lalu kita akui, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Nah, ternyata motivasinya Abu Jahal berbeda ketika memusuhi Rasulullah SAW. Sampai satu hari dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, kami tidak benci engkau. Kami cuma benci apa yang kau katakan itu. Karena yang kau katakan itu bikin bubar semua tatanan yang sudah kami atur sedemikian rupa. Kalau kata-katamu diikuti, semua bangsa Arab akan menjadi setara. Di mana keistimewaan Quraisy sebagai pemegang kunci-kunci agama berhala di kota Mekah kalau ajaranmu itu diikuti? Ini yang dikatakan oleh Abu Jahal. Jadi kepentingan. Kalau Abu Jahal ada fanatisme, ada kepentingan. Kalau Umar itu memusuhi Rasulullah, tetapi ternyata permusuhannya itu karena dia sangat peduli, sangat cinta kepada kota Mekah, tidak ingin ada perpecahan. Nah itu pada satu hari Umar berangkat dengan pedangnya yang tajam, ya, dengan niat bulat membunuh Rasulullah SAW, dan dia tidak peduli kalaupun dia dibunuh balik, itu harga yang wajar bagi selesainya masalah di kota Mekah. Tetapi ketika dia berjalan menuju ke Darul Arqam, bertemulah dia dengan seorang sahabat radhiyallahu anhu yang menyembunyikan keislamannya. Sahabat ini bertanya, hendak kemana wahai Umar? Aku hendak membunuh Muhammad. Terperanjat dalam hati, kaget sahabat ini. Waduh, celaka ini, Umar mau membunuh Rasulullah SAW. Saya harus belokkan. Gimana caranya saya harus belokkan? Jangan sampai Umar bertemu Rasulullah SAW. Saya harus lindungi Rasulullah. Maka sahabat yang menyembunyikan keislaman ini mengatakan, hai Umar, kenapa engkau jauh-jauh mengurusi Muhammad? Apa tidak menjadi aib bagimu kalau engkau membunuh Muhammad sementara keluarga dekatmu sendiri, adikmu sendiri Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya Sa'ad bin Zaid bin Amir bin Nufail itu sudah masuk Islam, ikut ajarannya Muhammad. Apa yang akan dikatakan orang tentang engkau kalau engkau membunuh Muhammad sementara keluargamu ikut ajarannya Muhammad? Kaget Umar. Sebenarnya sahabat ini bingung gimana caranya supaya Umar belok, supaya nggak nyari Rasulullah. Udah bilangin aja tentang keluarganya gitu ya. Ini spekulasi. Ya mending dia ngurus keluarganya dulu daripada dia menyakiti Rasulullah SAW. Ini para sahabat memang begitu. Jadi ketika mendengar itu Umar naik pitam. Dia murka sekali. Apa katamu? Demi Allah, aku berkata yang benar. Ya, bahwa Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab sudah masuk Islam. Berbaliklah Umar menuju ke rumah adiknya, Fatimah binti Al-Khattab. Pada saat itu di rumah Fatimah binti Al-Khattab sedang ada
seorang murabbi, seorang yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka sekeluarga, mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan kepada Sa'id bin Zaid. Sahabat ini, sahabat senior namanya Khabbab ibnul Arat. Khabbab ibnul Arat ini seorang pandai besi, bekerja pada Bani Mahzum, sehingga ketika dia ketahuan masuk Islam, dia pernah disiksa oleh Abu Jahal dengan cara dipanggang kayak kambing guling di atas bara api menyala yang biasanya dia pakai untuk melelehkan besi. Sehingga kemudian punggungnya melepuh. Dan kata Habab, demi Allah, tidaklah api membara yang ada di bawahku itu padam, kecuali karena lepuhan-lepuhan di punggungku akhirnya pecah, lalu menetes-neteskan cairannya memadamkan api tersebut. Itu yang dikatakan oleh Habab. Ya. Habab lagi ngajarin Quran di situ, kemudian pada saat Umar sampai di depan pintu dengan emosi yang membara, ya, di dalam Fatimah binti Al-Khattab sedang melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang akan mengubah hidup Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kemudian ketika itu, ya, Fatimah binti Al-Khattab membaca surah Thaha ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Masya Allah. Jadi ayat ini didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan langsung menghunjam ke dalam hatinya pada saat itu. Thaha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu menjadi susah. Tetapi dia justru menjadi pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari zat yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Yaitu Allah yang maha pengasih, kasihnya tiada pilih-pilih, yang bersemayam di atas singgasana arsy-Nya yang tinggi. Adapun jika kamu mengeraskan suara, maka sesungguhnya Allah bahkan mengetahui yang rahasia maupun yang tersembunyi. Dialah Allah yang tiada ilah sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia, dan miliknya bagi Allah ada nama-nama yang begitu indahnya. Kalimat demi kalimat dalam surah Thaha ini menghunjam ke dalam dada Umar, membuatnya tertegun. Seolah kehilangan kesadaran beberapa saat, hanyut di dalam makna-makna yang begitu dalam, makna-makna yang tidak bisa ditolak oleh fitrah yang ada dalam hatinya. Umar tertegun. Sayang, yang di dalam membaca menyadari kedatangan Umar di balik pintu, sehingga dia menghentikan bacaannya. Ketika Fatimah binti Al-Khattab menghentikan bacaannya, itulah Umar jadi tersadar dari ketertegunannya. Kemudian dia ingat kembali niatnya untuk mengecek apakah Fatimah dan suaminya Sa'id betul-betul masuk Islam. Sempat tertegun tadi oleh ayat yang dibaca, dia tersadar kembali, kemudian menggebrak pintu. Fatimah, buka pintunya. Maka kemudian Fatimah dan Sa'id bin Zaid meminta Khabbab segera bersembunyi di tempat yang aman, di bawah kolong dipan yang ada di rumah tersebut. Kenapa? Karena Khabbab berasal dari kalangan yang secara strata sosial rendah. Dia hanya seorang budak pekerja pandai besi di Bani Mahzum. Kalau Khabbab sampai dipergoki oleh Umar berada di situ, maka nasib Khabbab akan sangat buruk.
dia mungkin bisa sampai dibunuh atau disiksa sampai mati oleh Bani Mahzum ataupun oleh Umar. Kalau Fatimah dan Said ya masih adiknya Umar, masih ada harapan untuk bisa mengamankan diri. Tapi Khabbab ini bahaya. Dan ini menunjukkan betapa agungnya Islam datang. Ketika Khabbab, seorang dari kalangan rendah, ini lebih dahulu masuk Islam, lebih dahulu dalam memahami Al-Quranul Karim, maka tidak ragu Rasulullah menjadikan Khabbab sebagai pengajar Al-Quran bagi keluarga Fatimah binti Khattab dan Sa'id bin Zaid yang merupakan bangsawan Arab. Padahal dia hanya seorang pekerja, tukang pandai besi biasa, yang sangat lemah kedudukannya di tengah keadaan masyarakat Mekah yang berdasarkan kasta-kasta ya pada saat itu. Sementara ya, Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid berasal dari kalangan yang tinggi, bangsawan mulia. Singkat cerita, Umar masuk. Kemudian dia mengatakan, apa yang kau baca tadi Fatimah? Keluarkan dari balik kerudungmu itu lembaran-lembaran suhuf yang tadi dibaca. Fatimah mengatakan, tidak, demi Allah. Maka Umar yang terdorong oleh emosi kemudian menampar wajah dari adiknya Fatimah. Sampai pecah bagian dalam dari bibir atau pipinya Fatimah ini, sehingga dari sela mulutnya keluar darah. Sa'id bin Zaid hendak membela istrinya, dia maju ke depan, tetapi Sayyidina Umar meninjunya dengan tinju yang sangat keras di dadanya, sampai Sa'id bin Zaid jatuh terkapar dan kemudian juga muntah darah. Saking luar biasa kuatnya Sayyidina Umar pada saat itu. Dia adalah jagoan gulat pasar ukat yang tak terkalahkan. Ya. Dan Sayyidina Umar memiliki postur badan yang sangat tinggi, sehingga diceritakan di negeri Syam ketika menerima kunci Baitul Maqdis, dia diminta menjajal kuda oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid bin Walid, dan teman-temannya yang lain. Maka ketika Sayyidina Umar naik kuda itu, kakinya nyaris menyentuh tanah, ya, saking tinggi besarnya beliau. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa pukulan yang beliau berikan kepada Sa'id bin Zaid sampai jatuh terkapar. Nah, pada saat itu kemudian Fatimah dan Sa'id mengatakan, demi Allah kami memang benar telah masuk ke dalam agamanya Muhammad. Kami telah mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kamu mau apa, hai Umar? Kamu mau bunuh kami? Bunuhlah kalau kamu mau. Ini yang dikatakan oleh Fatimah binti Al-Khattab pada saat itu. Kita tahu seorang yang sebenarnya sangat menyayangi adiknya, seperti Sayyidina Umar ini sangat menyayangi Fatimah binti Al-Khattab. Maka ketika dia baru saja melakukan hal yang kasar dan menyakiti adiknya, pada dasarnya Sayyidina Umar ini merasakan penyesalan yang dalam sebenarnya. Penyesalan yang dalam. Sehingga pada saat-saat seperti itu sebenarnya orang kalau menyesal ada dua pilihan. Yang pertama, dia nyesel lalu minta maaf, atau yang kedua, dia kemudian tetap gengsi, mempertahankan gengsinya, tidak mau minta maaf. Nah, pada Sayyidina Umar bin Khattab, karena kelembutan hatinya, dia memilih untuk minta maaf. Maafkan aku, wahai Fatimah. Maafkan aku. Coba keluarkan lagi tadi apa yang kau baca. Bacakan lagi untukku. Fatimah membaca kembali apa yang tadi dia baca, surah Taha. Dan Umar luruh, kemudian dia mengatakan kepada Fatimah, Fatimah, coba kemarikan lembaran-lembaran itu. Bolehkah aku membacanya? Kata Fatimah binti Al-Khattab, tidak wahai kakak. Engkau masih kotor dan dalam keadaan masih musyrik. Maka mandilah terlebih dahulu, lalu bersyahadatlah bahwa tiada ilah selain Allah, maka engkau bisa membaca lembaran-lembaran ini. Maka beliau pun kemudian mandi, kemudian bersyahadat di depan Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Keluarlah pada saat itu Khabbab ibnul Arat dari persembunyiannya dan kemudian mengatakan, marhaban fatubalaka ya Umar, tubalaka ya Umar. Berbahagialah, berbahagialah dan keberuntungan bagimu wahai Umar, keberuntungan bagimu. Karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda dalam doanya, ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Ternyata Allah sudah memilih engkau. Ternyata Allah sudah memilih engkau. Engkau lebih dicintai Allah
Tubalaka ya Umar. Berbahagialah, berbahagialah. Maka pada hari itu Sayyidina Umar membaca kembali surah Taha setelah dia bersyahadat. Dan dia menemukan satu keagungan kebenaran yang mengubah hidupnya. Lelaki yang baru saja berniat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian berjalan menuju ke Darul Arqam dengan niat yang berbeda. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia berpasrah dan dia serahkan seluruh diri, hartanya, jiwanya untuk perjuangan di jalan Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar mengetuk pintu, ditanya, "Man dha?" "Hadza Umar bin Khattab." Di sini Umar bin Khattab. Seluruh sahabat yang ada di Darul Arqam terkesiap. Bahkan di antara mereka ada yang spontan menyembunyikan diri di balik tubuh Rasulullah SAW. Ini seperti dikatakan oleh para sahabat, juga manusia paling pemberani adalah Rasulullah. Kami kalau ada bahaya, kami berlindung di belakang Rasulullah SAW. Semua gemetaran. Tapi kemudian berdirilah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang juga baru masuk Islam beberapa hari sebelumnya. Dia hunus pedangnya dan dia mengatakan, "Buka pintunya, biarkan Umar masuk. Kalau dia memiliki niat baik, kita akan terima baik-baik. Tapi kalau dia memiliki niat buruk, sungguh pedangku yang akan bicara kepadanya." Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Hamzah ketika itu. Adapun Hamzah juga masuk Islam dengan cara yang unik. Beberapa hari sebelumnya, Abu Jahal Amr bin Hisham telah melecehkan Nabi SAW terang-terangan di depan Ka'bah, mengata-ngatainya dengan kata-kata keji dan tidak pantas, ya, menunjuk-nunjuk hidungnya dan membuatnya jadi bahan-bahan olok-olokan seluruh orang-orang yang hadir. Sehingga kemudian ada seseorang yang mengadukan ini kepada Hamzah yang baru pulang dari berburu. Maka tanpa meletakkan busurnya, tanpa meletakkan hewan buruannya berupa seekor rusa, Hamzah bertawaf mengelilingi Ka'bah. Dan kemudian dia lemparkan hasil buruannya itu, dia dekati ya Abu Jahal yang sedang berada di tengah pengikut-pengikutnya di Darun Nadwah. Kemudian dengan ujung busur dia hantam kepala Abu Jahal itu sampai berdarah di bagian ubun-ubunnya. Berani sekali engkau memperlakukan keponakanku dengan cara seperti itu. Hanya karena aku tidak ada di sampingnya. Demi Allah, kamu akan menyesal, wahai Abu Jahal. Karena mulai hari ini aku akan menjadi pengikut Muhammad. Aku telah berislam dan menjadi pengikut Muhammad. Sebelumnya Sayyidina Hamzah membela Rasulullah sebatas sebagai kerabat, sebatas sebagai keluarga, sebatas sebagai sesama Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, pada saat itulah Hamzah mengeluarkan kata-kata, "Kamu tidak tahu, sekarang aku sudah ikut Muhammad. Aku seorang muslim." Meskipun ketika pulang, Hamzah itu nyesel. Aku tadi ngomong apa? Kok emosi begitu ngomong, aku masuk Islam. Wah, padahal belum mantep ini gitu kan. Nah, akhirnya kemudian hari berikutnya dia baru menemui Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku kemarin di depan Abu Jahal ngomong begini-begini, tapi kok tidak mantep." Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa mohon kepada Allah agar bukakan hati pamannya dan masuk Islamlah Hamzah pada saat itu. Jadi Hamzah siap mengatakan, biarkan Umar masuk. Kalau dia baik, kita terima baik-baik. Kalau dia ada maksud buruk, biar pedangku yang berbicara. Maka masuklah Umar dengan wajah yang sangat teduh, dan kemudian dia beringsut mendekat kepada Nabi SAW. Kemudian dengan bersimpuh dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah." Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau, wahai Muhammad, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Gemuruh takbir di rumah Al-Arqam. Tidak ada yang menyangka Umar masuk Islam. Tidak ada yang menyangka musuh dakwah yang luar biasa ditakuti ini kemudian bergabung dengan barisan kebenaran. Dan yang lebih menakjubkan lagi, begitu bergabung dengan barisan kebenaran, dia berkata kepada Nabinya SAW, "Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran?" Kata Nabi, "Betul." Bukankah mereka orang-orang Quraisy di atas kebatilan? Betul. Kalau kita mati, bukankah kita mati masuk surga? Betul. Kalau mereka mati, bukankah mereka mati masuk neraka? Betul. Lalu kenapa kita biarkan? Kita memberi kehinaan kepada agama kita ini dengan sembunyi-sembunyi seperti tikus pengecut, ya Rasulullah. Tidak pantas kebenaran dan ahli kebenaran seperti ini. Mari kita keluar. Kita teriakkan syiar kita bahwa tidak ada ilah selain Allah. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita orang-orang muslim yang bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan siapapun juga.
Maka betul pada malam itu Rasulullah SAW di tengah didamping oleh para sahabat, di ujung berjaga, di ujung kanan Sayyidina Hamzah, di ujung kiri Sayyidina Umar. Mereka bergerak menuju Ka'bah Baitullah untuk menyampaikan bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Lelaki ini, Sayyidina Umar bin Khattab, sejak hari itu digelari Al-Faruq, orang yang dengan sangat jelas, gamblang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan sejak hari itu, Sayyidina Umar bin Khattab memberikan segala sumbangsihnya, mendampingi Nabi SAW dalam suka dan duka, memberikan pembelaan sebesar-besarnya untuk Islam. Maka dia kini berbaring di samping orang yang dicintainya, yang dulu pernah dia niati untuk membunuhnya. Inilah Umar yang berubah bersama Al-Quran. Dari seorang yang berniat membunuh Rasulullah SAW, menjadi orang yang sekarang berbaring mesra di samping jasad beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian kita memahami Al-Quran sebagai spirit perubahan itu? Bagaimana kemudian kita menanamkan Al-Quran sebagai bacaan yang agung, sebagai ilmu yang kita muliakan, dan sebagai sentuhan bagi hati kita yang kering dan gersang, sebagai embun penyejuk bagi jiwa kita yang penuh dengan luka-luka. Kita jadikan Al-Quranul Karim sebagaimana dia turun untuk memberi hidayah, memberi petunjuk, hudal lil muttaqin. Dia adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan di jalan yang lurus itu kita menemukan jalannya orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan kita tahu kekuatan Al-Quran dalam memberikan kekuatan kepada iman bagi yang mengimani Al-Quran adalah sebagaimana juga yang kemudian kita lihat pada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu misalnya, seorang yang ditarik dari dalam kota Makkah, terparut-parut punggungnya oleh kerikil, pasir, membara, batu-batu, sampai dia ditenangkan di atas pasir yang panas itu, di bawah terik mentari yang membakar, ditindihkan batu yang besar ke dada dan perutnya radhiyallahu anhu, kemudian dicambuki oleh tuannya Umayyah bin Khalaf pada saat itu. Kita tahu yang keluar dari lisan Bilal cuma satu kata, ahadun ahad, 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 ahad. Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban membawakan beberapa keterangan yang diantaranya menyebutkan pada saat disiksa sedemikian luar biasa kerasnya, sedemikian luar biasa kejinya itu, kejamnya itu, Sayyidina Bilal sebenarnya ingin menjawab tantangan orang-orang Quraisy agar dia keluar dari agama Islam, kembali kepada berhala-berhala dengan menyiksanya. Ingin dia jawab dengan suratul Ikhlas. Tetapi qadarullah, ternyata pada saat itu Sayyidina Bilal bin Rabah belum hafal suratul Ikhlas. Hanya ada satu kata yang dia ingat dari hafalannya tentang surah Al-Ikhlas. Kata itu adalah ahad, ahad, ahad. Bayangkan, satu kata itu memberi kekuatan Bilal untuk bertahan dari penyiksaan Umayyah bin Khalaf sampai Allah menurunkan pertolongannya, mengirim Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian bertanya kepada Umayyah bin Khalaf, "Wahai Umayyah, berapa kau jual budak ini?" Umayyah bin Khalaf ya, secara cengengesan mengatakan, "Budak yang sudah hancur begini, kalau engkau mau 100 uqiyah akan aku berikan padamu, wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar langsung mengeluarkan uang 100 uqiyah emas, berkeping-keping emas yang besar itu, kepada Umayyah bin Khalaf dia berikan. Umayyah bin Khalaf tertawa terbahak-bahak. Dia merasa Abu Bakar begitu dungu, budak yang sudah rusak fisiknya, yang sudah tidak akan mampu bekerja keras itu, dihargai 100 uqiyah. Dia untung besar. Dia sudah menyiksa Bilal, masih pula mendapatkan uang 100 uqiyah. Dia kemudian mengatakan, sebenarnya budak itu seandainya kau bayar 10 uqiyah pun, aku sudah untung. Dia hendak mengejek Abu Bakar. Tapi Abu Bakar membalas dengan keimanan yang begitu agung. Dia katakan, sayang kau hanya bilang 100 uqiyah.
Kalau saja tadi kau bilang 1000 uqiyah pun, pasti akan aku bayar kontan, karena sesungguhnya ini adalah Bilal, saudaraku dalam Islam, yang tidak ternilai harganya, yang tidak akan bisa dihitung dengan nilai uang seberapapun. Bilal bertahan dengan kekuatan Al-Quran, dengan kata ahad dari suratul Ikhlas. Satu kata berhasil dia jaga, maka kata itu menjaganya dalam keimanan di tengah penyiksaan yang luar biasa. Pertanyaannya bagi kita yang mungkin sudah hafal surah Al-Ikhlas, yang mungkin sudah hafal juz 30, mungkin yang hafal 30 juz, kalau kita diperlakukan seperti Bilal, apakah ada satu kata dari Al-Quran yang bisa memberikan kekuatan kepada kita dalam ujian keimanan itu? Pertanyaannya, kalau kita seperti Sayyidina Umar bin Khattab mendengar surah Taha, apakah perubahan dalam jiwa kita seperti perubahan yang dialami Umar bin Khattab ketika dia sangat terkesan dengan kata-kata, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu menjadi susah. Tidak, Quran turun bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk menjadi pengingat bagi orang-orang yang masih punya rasa takut kepada Allah, yang akan menjadi raja, penguasa hari pembalasan baginya kelak di akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada saripati kisah yang bisa kita ambil dari bagaimana Al-Quran mengubah hidup, dari bagaimana Al-Quran memberi kekuatan, dari bagaimana Al-Quran senantiasa memberikan inspirasi kepada kita tak henti-henti, senantiasa menjadi tempat refleksi bagi kita, bercermin. Yang merasa sakit, ada yang lebih sakit dalam Al-Quran dan lebih sabar bernama Ayub. Bagi yang lebih kaya, ada yang lebih kaya di dalam Al-Quran dan lebih tawadhu bernama Sulaiman. Bagi yang merasa dikaruniai ketampanan, ada yang lebih tampan dalam Al-Quran dan hidup berliku-liku dalam ujian yang luar biasa bernama Yusuf. Bagi yang dikaruniai kecantikan dan kesucian, ada Maryam yang menjadi tempatnya bercermin. Bagi yang dikaruniai pasangan yang tidak seperti harapan, ada Asiyah yang begitu tabah. Bagi yang memimpin anak buah yang sulit diatur dan susah diarahkan, kita bertemu dengan Musa alaihissalam yang harus memimpin Bani Israel yang brengsek menghadapi musuh yang luar biasa dahsyat. Bagi yang meninggalkan tugas lalu masih santai-santai saja, kita ketemu Yunus yang ketika meninggalkan tugas maka kemudian ditelan oleh ikan, dibawa ke dasar lautan. Bagi apapun yang menjadi skenario hidup kita, selalu tersedia cermin, refleksi, inspirasi, motivasi, dan pelipur lara di dalam Al-Quran. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.